Materi pertama yang akan kita presentasikan yaitu teori sel. Sel memegang peranan penting dalam aktivitas fisiologis karena menghasilkan enzim dan metabolit. Sel juga memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan hereditas. Sel merupakan satuan terkecil dari makhluk hidup. Sel melakukan metabolisme. Selain metabolisme, sel juga menyusun setiap bagian jaringan setiap organ makhluk hidup atau organisasi kehidupan. Ada pula sejarah perkembangan teori sel. Yang pertama itu ada Aristoteles dan Paracelsus. Hewan dan tumbuhan yang sangat rumit terdiri atas beberapa unsur yang selalu terulang dan tergabung dalam setiap tubuh makhluk hidup. Pada tahun 1665, Robert Hooke menemukan sel saat mengamati gabus dengan mikroskop. Grew dan Malpic menyatakan ruang kosong yang dibatasi dengan dinding selulosa disebut dengan vesikula atau utricula. Anthony van Leeuwenhoek penggunaan mikroskop sederhana dan pengenalan nukleus. Pada tahun 1829, Herwig menemukan teori protoplasma. Pada tahun 1831, Brown menemukan nukleus adalah komponen dasar dan tetap pada sel sitoplasma dan karyoplasma. Pada tahun 1939, Sladen dan Shawan menyatakan makhluk hidup terdiri atas sel. Pada tahun 1858, Albert Collier menyatakan sperma dan ovum adalah unsur histologis. Pada tahun 1858, Virchow mengatakan suatu sel berasal dari sel lain atau mampu membelah. Pada tahun 1878, Sladen menemukan karyokinesis atau proses pembelahan inti sel. Pada tahun 1890, Waldeyer menemukan kromosom. Ada pula fungsi sel, yaitu mengambil nutrisi, mengoksidasi, mengeluarkan zat sisa, transfer nyawa, dan juga pertumbuhan dan perkembangbiakan. Bentuk sel yaitu uniseluler, multiseluler, batang atau basil, bulat atau kokus, memiliki badan atau mushroom, Diplodocus, Sarcina, Streptococcus, Staphylococcus, dan spiral atau koma. Ukuran sel itu sangat kecil, hingga diperlukan mikroskop monokuler, bidokuler, elektron atau interferometr dengan perbesaran 100 kali atau lebih. Panjang atau lebar sel dapat diukur dengan mikrometer okuler yang telah dikalibrasi dengan mikrometer objektif. Klasifikasi sel. Sel eukariot dan prokariot ditentukan berdasarkan ada tidaknya membran inti dan cara sel menggunakan energi, autotrof dan heterotrof. Sel eukariot, sel yang memiliki inti sel seperti sel hewan dan tumbuhan, memiliki nukleus. Diameter sel eukariot biasanya 10-100 mikrometer, 10 kali lebih besar daripada bakteri. Sedangkan sel prokariot, sel yang tidak memiliki inti sel seperti bakteri, merupakan organisme uniseluler dengan ukuran terkecil. Sel tumbuhan itu memiliki dinding sel tebal yang tersusun atas selulosa, kutin, lignin, dan pektin. Memiliki kloroplas, plasmodestama, vakuola, peroksium, dan glioksisom. Bentuk selnya itu kaku, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki vakuola dan kloroplas. Terdapat nukleus, badan Golgi, sentrion, dan lisosom. Totipotensi lebih rendah daripada tumbuhan. Sel bakteri merupakan kapsul berupa lapisan mukus berkaitan dengan sifat patogenitas. Phlogiatricha, pili atau membran yang berupa benang halus pada gram negatif. Bentuk selnya tetap, tidak memiliki vakuola. Sitoplasma mengandung granula, spora, vakuola, dan massa membentuk inti. Ada pula bahan penyusun sel. Bahan penyusun sel itu terdiri dari rantai karbon, penyusun utama organisme dengan ikatan stabil dan fungsional, termasuk oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Ada juga air, karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, dan juga mineral. Lanjut kita ke organel sel. Apa itu organel sel? Organel sel adalah struktur terkecil di dalam sel yang memiliki fungsi khusus untuk menjaga kehidupan sel. Organel dapat dianggap sebagai organ bagi sel karena setiap organel memiliki tugas tertentu yang penting bagi keberlangsungan hidup sel. Struktur dan macam-macam jenis organel sel. Yang pertama itu ada nukleus atau biasa disebut dengan inti sel.
bertugas untuk mengendalikan semua aktivitas sel, mulai metabolisme hingga pembelahan sel. Nukleus terdiri dari membran inti sel, nukleoplasma, kromatin, dan nukleolus. Yang kedua itu ada retikulum endoplasma. Organel ini menghubungkan antara membran sel dengan membran inti dan berperan dalam proses transport zat intrasel. Ada dua macam retikulum endoplasma, yaitu yang pertama retikulum endoplasma halus, tidak ada ribosom, dan retikulum endoplasma kasar, ada ribosom. Yang ketiga itu ada ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein dan merupakan contoh organel yang tidak memiliki membran. Organel ini terutama disusun oleh asam ribonukleat dan terdapat bebas dalam sitoplasma maupun melekat pada retikulum endoplasma. Yang keempat itu ada aparatus Golgi atau badan Golgi. Organel ini berbentuk seperti kantong pipi, berfungsi dalam proses sekresi lendir, glikoprotein, karbohidrat, lemak atau enzim, serta berfungsi membentuk lisosom. Karena fungsinya dalam hal sekresi, maka badan Golgi banyak ditemukan pada sel-sel penyusun kelenjar. Yang kelima itu ada lisosom. Lisosom ini berbentuk seperti kantong-kantong kecil dan umumnya berisi enzim pencernaan, hidrolisis, yang berfungsi dalam peristiwa pencernaan intrasel. Peran lisosom yaitu mencerna intrasel, eksositosis, autofagi, dan autolisis. Yang keenam itu ada mitokondria. Mitokondria adalah organel yang berfungsi sebagai tempat respirasi aerob untuk pembentukan ATP sebagai sumber energi sel. Membran bagian dalam berlipat-lipat dan disebut krista. Bagian yang terletak di antara membran krista berisi cairan yang disebut matris, banyak mengandung enzim pernapasan atau sitokrom. Yang ketujuh ada mikrotubulus. Berbentuk seperti benang silindris, disusun oleh protein yang disebut tubulin, berfungsi sebagai kerangka sel karena berfungsi melindungi dan memberi bentuk sel. Mikrotubulus juga berperan dalam pembentukan sentriol, silia, maupun flagella. Yang ke-8 itu ada sentrosom, merupakan organel yang disusun oleh dua sentriol, terletak di dekat salah satu kutub inti sel. Sentriol ini berperan dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindle. Yang ke-9 itu ada vakuola. Vakuola adalah rongga antar sel yang berisi cairan dan terbungkus oleh lapisan membran. Terdiri atas dua tipe, yaitu vakuola kontraktil sebagai osmoregulator dan vakuola non-kontraktil untuk pencernaan makanan. Berfungsi untuk menjaga turgidasi sel agar tetap baik sebagai penyimpan cadangan makanan dan sisa metabolisme. Yang ke-10 ada plastida. Plastida yang terdiri dari plastida yang berisi pigmen klorofil disebut kloroplas. Berfungsi sebagai organel utama penyelenggara proses fotosintesis. Plastida yang tidak berwarna disebut leukoplas, termodifikasi sedemikian rupa sehingga berisi bahan organik. Yang ke-11 itu ada sitoskeleton. Sitoskeleton adalah jaringan serat protein yang terdapat dalam sitoplasma sel eukariotik dan berfungsi sebagai kerangka sel. Sitoskeleton memberikan bentuk dukungan struktural serta memungkinkan pergerakan sel dan organel di dalamnya. Adapun organel lainnya itu seperti sentriol, fibril, microbodies, inclusio atau paraplasma, dan tonoplasma. Jadi terdapat perbedaan antara organel sel hewan dan tumbuhan. Seperti pada tumbuhan tidak ada dinding sel, sedangkan pada hewan tidak ada. Sentriol tuh pada tumbuhan tidak ada, sedangkan pada hewan ada. Lisosom juga pada tumbuhan ada, pada hewan tidak ada. Jadi ada perbedaan antara organel sel hewan dan tumbuhan. Lanjut kita ke materi siklus sel. Apa itu siklus sel? Siklus sel adalah rangkaian proses yang terjadi dalam sel untuk mempersiapkan diri dalam pembelahan dan duplikasi. Siklus ini terjadi di beberapa fase yang memungkinkan sel tumbuh menggandakan materi genetik dan akhirnya membelah menjadi dua sel anak yang identik. Yang pertama itu ada siklus sel prokariotik. Berbeda dari eukariotik karena organisme prokariotik seperti bakteri dan archaea tidak memiliki inti sel dan organel bermembran. Pembelahan terjadi melalui pembelahan biner atau binary fission yang lebih sederhana dibandingkan mitosis pada eukariotik. Adapun tahapan siklus sel prokariotik, yang pertama itu ada pertumbuhan sel. Di sini sel bakteri tumbuh dan memperbanyak organel sel
organel, serta protein yang diperlukan. Selanjutnya itu replikasi DNA. DNA membentuk lingkaran, menggandakan diri, menghasilkan dua salinan identik. Selanjutnya pemanjangan sel. Di sini membran plasma dan dinding sel mulai meregang, mendorong dua salinan DNA ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya itu pembentukan septum. Dinding sel baru mulai terbentuk di tengah, membagi sel menjadi dua. Yang terakhir itu pembelahan sel. Sel akhirnya terbagi menjadi dua sel anak yang identik. Yang kedua itu ada siklus sel eukariotik. Adalah proses yang dilalui oleh sel eukariotik seperti sel hewan, tumbuhan, dan jamur untuk tumbuh, menggandakan DNA, dan membelah menjadi dua sel anak. Siklus ini terdiri dari dua tahap utama, interfase dan fase M, mitosis atau sitokinesis. Yang pertama itu ada interfase. Fase persiapan sebelum pembelahan sel terbagi menjadi 3 tahap subfase, yaitu G1, sel tumbuh dan melakukan fungsi normalnya. Sintesis protein dan organel baru terjadi, memastikan sel cukup dan siap untuk replikasi DNA. Lalu ada sintesis DNA. DNA direplikasi sehingga setiap kromosom memiliki 2 kromatid saudara. Lalu G2, sel terus tumbuh dan bersiap untuk mitosis. Sintesis protein tambahan untuk pembelahan sel, lalu memastikan DNA telah direplikasi dengan benar. Fase M atau mitosis dan sitokinesis. Pada fase ini, sel membagi inti dan sitoplasmanya untuk membentuk dua sel anak. Yang pertama itu mitosis atau pembelahan inti sel. Profase, kromatin memadat menjadi kromosom. Sentrosom mulai membentuk gelondong mitotik. Membran inti mulai terurai. Metafase, kromosom berjejer di tengah sel atau lempeng metafase. Mikrotubulus dari gelondong mitotik menempel pada sentrometer kromosom. Anafase, kromatin saudara ditarik ke kutub yang berlawanan. Telofase, membran inti mulai terbentuk kembali. Kromosom mulai berubah menjadi kromatin. Yang kedua itu sitokinesis. Sel terbelah menjadi dua sel anak yang identik secara genetik. Pada sel hewan, cincin aktin membentuk alur pembelahan. Pada sel tumbuhan, lempeng sel terbentuk di antara dua inti baru. Yang ketiga itu ada apoptosis. Apoptosis adalah proses kematian sel yang terprogram secara biologis untuk menjaga keseimbangan tubuh dan menghilangkan sel yang rusak atau tidak diperlukan. Proses ini penting dalam perkembangan organisme, perbaikan jaringan, dan pencegahan penyakit seperti kanker. Sekian presentasi saya. Bila ada salah kata atau salah kalimat dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.